Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya di channel Movie Point. Kali ini saya mau menceritakan poin cerita dari film serial Squid Game episode 2 dan 3. Silakan teman-teman sambil rebahan atau bersantai sambil ngopi, simak ceritanya. Pada Squid Game episode 2, Ki-hun dan Sang-woo benar-benar menghadapi masa-masa sulit. Sebelumnya, pada permainan pertama lampu merah lampu hijau, sebanyak 255 pemain gugur dan mati pada Squid Game episode 1. Pada episode kedua, pemain yang tersisa adalah 201 orang, namun ada beberapa pemain yang meminta untuk dipulangkan saja, demi keselamatan nyawa mereka. 참가자 과반수가 동의를 하면 Sang-woo mengatakan untuk pemungutan suara saja, karena menurut peraturan yang ada, jika mayoritas sepakat tidak melanjutkan permainan, maka permainan bisa dihentikan. Akhirnya pemungutan suara dilaksanakan, dimulai dari nomor peserta 456, Ki-hun memilih untuk tidak melanjutkan permainan, sementara Sang-woo memilih untuk melanjutkan permainan. Untuk hasil adalah seri, 100 orang memilih lanjut, dan 100 orang memilih tidak melanjutkan permainan, kemudian kakek Inam, peserta nomor 001 terakhir yang akan menentukan permainan lanjut ataupun tidak. Akhirnya dia memilih untuk tidak melanjutkan. Permainan pun dihentikan, dan semua pemain yang tersisa dipulangkan. Kemudian mereka memulai kembali kehidupan sengsara mereka yang penuh hutang dan kesusahan. 사장님, 감사합니다. 경찰관님 지금 사태의 심각성은 아직 Ki-hun langsung lapor ke kantor polisi. Akan tetapi polisi tidak mempercayai kata-kata Ki-hun. 예. Ada seorang polisi muda bernama Jo On-ho diperankan Wai Ha-joon. Dia yang mendengar perkataan Ki-hun dan melihat kartu nama permainan misterius. Jo On-ho langsung teringat dengan kartu nama yang sama, ada bentuk segitiga, lingkaran dan persegi yang Jo On-ho temukan di tempat tinggal kakaknya. Menjalani kehidupan seperti biasanya, membuat Ki-hun harus mencari pinjaman ke teman dan mantan istrinya untuk berobat ibunya yang menderita penyakit diabetes akut. Namun, hasilnya nihil, tidak satupun yang bisa memberikan pinjaman uang ke Ki-hun. Sementara itu, Sang-woo dikejar-kejar polisi karena kasus penggelapan dana perusahaan. Sedangkan, SI Biok didesak adiknya untuk segera menjemput kedua orang tua mereka di Korea Utara. Dan, Ali menagih upah ke bosnya, namun, berakhir dia harus mencuri uang bosnya, dan meminta anak dan istrinya untuk pulang ke negara asal mereka. मैं अपना काम खत्म करके घर वापस जाऊंगा तुम दोनों के पास अली आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आप हमसे छिपा रहे हैं। Si gangster, Deok-su pun jadi buronan bosnya karena ada suatu masalah. Gilanya, Deok-su berencana merampok uang di permainan misterius Squid Game itu. Suatu ketika, kakek Inam tidak sengaja bertemu dengan Ki-hun di depan Alfamart. Inam mengatakan bahwa dia akan kembali ke permainan misterius itu kembali. 정기훈 씨? 네? Jo On-ho menemui Ki-hun untuk bertanya tentang permainan misterius yang dia maksud pada saat melaporkan ke kantor lurah, polisi. Namun Ki-hun malah menutupinya, dengan mengatakan kemarin saat melapor dia sedang dalam keadaan mabuk. Setelah kehidupan sulit yang dialaminya, Ki-hun, Sang-woo, SI Biok, Deok-su,
Ali dan Ina memutuskan untuk kembali mengikuti permainan misterius itu lagi. Di sisi lain, secara diam-diam, Jeonho ternyata mengikuti mobil yang menjemput Ki-hun. Namun, apakah Jeonho juga akan mengikuti permainan dan menemukan kakaknya? Sekarang kita masuk ke episode ketiga. Sesampainya di lokasi, ia mengelabui salah satu dari petugas misterius berbaju pink lalu ia menyamar dengan mengenakan baju merah muda yang didapat dari tim misterius yang ia musnahkan. Kemudian, Jeonho akhirnya berhasil menyamar menjadi tim berseragam pink dan ia melakukan misinya mencari tahu tempat apa itu. Hari berlanjut, besoknya para peserta dihimbau untuk melaksanakan sarapan pagi. 난로가 있으면 그냥 딱 데워 먹고 좋은데. 상훈이가 기억나냐? 잠시 후 두 번째 게임이 시작됩니다. Setelah sarapan, mereka memasuki arena permainan kedua. Suasana kali ini penuh dengan nuansa biru dengan tembok penuh gambar awan dan banyak bentuk permainan anak-anak kecil disajikan seperti sekolah TK. Di sana ada perosotan, ayunan, dan sejenisnya. Permainan kedua, yaitu permainan gulali. Mereka harus menyelesaikan misi memotong bentuk dari gulali yang sudah dikeringkan. Permainan dimulai, semua peserta sibuk dan fokus terhadap gambar masing-masing. Perlahan peserta sudah terlihat di ambang keputusasaan. Satu persatu gulali itu tidak berbentuk dengan sempurna, ada yang mematahkan, sehingga tidak sesuai bentuknya. Saat itu juga peserta yang melakukan kesalahan tersebut ditembak di tempat. Ketegangan dan tekanan semakin memuncak, seiring suara tembakan yang terus bersuara karena menembak para peserta yang tidak melaksanakan permainan sesuai aturan. Para peserta yang seringkali disorot, tampak mempunyai caranya sendiri dalam menuntaskan permainan kedua ini. Mereka diantaranya ada yang diam-diam menggunakan korek api, bahkan trik gila lainnya dengan menjilat gulali itu agar cepat meleleh sehingga mudah dibentuk. Trik itu dipelopori oleh Gi-hun, ketika dirinya sibuk dengan caranya, para peserta lainnya yang melihat tingkah laku Gi-hun sangat terheran dan aneh. Namun, melihat waktu yang semakin sempit, ternyata semua peserta mengikuti trik dari Gi-hun agar cepat menyelesaikan permainan. Menjelang 30 detik terakhir, Deoksu akhirnya terharu bisa menyelesaikan permainan ini berkat bantuan rekan wanitanya yang terkadang menyebalkan, namun membantu dirinya. Begitupun si kakek nomor 001, ia menyelesaikan bentuk permainan gulali ini dengan sempurna. Di sisa 1 detik terakhir, Gi-hun dengan jilatan gulalinya penuh semangat, akhirnya ia bisa menyelesaikan permainan bentuk payung yang rumit, dan bisa ia selesaikan dengan baik. Gi-hun hampir menitikkan air mata karena betul-betul ia berjuang menyelesaikan permainan kedua ini, agar tetap bisa bertahan hidup. Permainan pun selesai.
Peserta yang berhasil diperintahkan keluar arena, sedangkan peserta yang gagal tetap di dalam arena. Dan semuanya ditembak mati secara paksa. Demikian poin cerita dari episode 2 dan ketiga dari serial Squid Game. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.